apresiasi seni dan budaya dari OSIS, koordinatornya Pak sekali. Jadi begini, jadi saya ini kan sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi salah satu dari sekolah saya salah satu pesertanya, kami ada 3. Nah jadi pada saat ini kami disuruh membuat sebuah program yang artinya belum pernah dilakukan di SMA Cahaya di sekolah kita. Nah, tapi dalam program ini nanti menumbuhkan kepemimpinan murid dan mereka juga artinya bergantung pada bagaimana murid menjalankan programnya. Gitu. Jadi maka saya perlu berdiskusi dengan kalian. Nah, kenapa berdiskusi dengan seksi apresiasi seni dan budaya dan tidak dari pengurus utama atau inti? Karena memang program yang saya mau buat ini namanya ini. Kalau saya tulis begini, kan akan bacanya CEO. Bukan CEO kan? Saya langsung membayangkan CEO yang di perusahaan, iya kan? Oke, berarti saya nggak salah nama. CEO Pesek. Jadi namanya agak unik supaya gampang diingat dan menarik dan gitu, ya. Jadi kalau CEO Pesek ini, C-nya itu cahaya, lalu I-nya event, O-nya organizer, Peseknya itu P pentas, C seni, baru K-nya kekeluargaan. Nah gitu, ya. Artinya kalau bisa kalian tangkap di sini kira-kira programnya seperti apa? Nah, ada kata event organizer, berarti apa dong? Acara apa? Berarti ini bukan acara tapi namanya kan program. Ya memang pentas seni kan. Tapi kenapa ada event organizer? Kalau kita bikin pentas seni kan artinya di kelas juga kita sering bikin pertunjukan ya. Sering, apalagi nanti kalau kelas 12, kalau kalian kan sudah lihat alur kakak kalian, mereka akan membuat sebuah pertunjukan di kelas. Betul. Tapi kenapa ada event organizer? Tahu arti event organizer? Event itu kan acara, organizer orang-orang yang mengorganisir acaranya. Berarti, bukan kepemimpinan, dia kayak pelaksananya. Pernah nggak dengar wedding organizer? Itu. Jadi berarti dia yang mulai dari gimana bangku pelaminannya, gimana dekorasinya, nanti acaranya apa aja. Si wedding organizer ini yang menghandle. Yang punya acara wedding, ya tinggal santai aja gitu. Iya, berarti kita yang melaksanakan betul. Jadi cahaya event organizer berarti penyelenggara acara dari cahaya. Apa yang diselenggarakan? Pentas seni. Nah, kenapa kekeluargaan? Karena yang tampilnya nanti juga dari anak-anak cahaya. Gitu kira-kira ya. Jadi konsep saya di program ini, saya mungkin kalau memungkinkan dilaksanakan di tahun ajaran baru. Tapi nanti kan kita perlu lihat kondisi pelaksanaannya lah. Tapi kalau dari sama Bapak Kepala Sekolah ini sudah saya ajukan dan beliau berkata ini tidak masalah karena termasuk kegiatan positif, jadi dilanjutkan saja gitu. Ya, jadi rencananya nanti bagian dari kalian yang akan mendata siapa-siapa saja yang ingin terlibat. Nah ini bukan tugas. Kalau di kelas mungkin mau tidak mau gitu ya. Banyak kan guru kan kita mau tidak mau harus nih gitu. Tapi kalau ini siapa yang mau? Berarti yang dibutuhkan siapa? Kepanitiaan kan? Kan mereka nanti sebagai penyelenggara. Nah, kepanitiaan. Tugas kalian nanti pertama adalah mendata siapa-siapa saja yang kira-kira berminat jadi panitia. Jadi nanti dilakukan jadi ini kan dari saya, dari kalian dulu nanti kasih ininya, atau dari kalian kan gimana? Bagaimana lah kira-kira? Kalau dari kepanitiaan bisa ya? Bisa. Nah, artinya kan paham ya? Misalnya di data per kelas-kelas, misalnya ada sekitar 70 orang yang tertarik. Berarti kita harus berbagi, nggak mungkin satu acara itu 70 orang yang handle gitu. Berarti kita bagikan. Menurut kalian berapa sering lah dalam satu semester cocoknya ini efektif dilaksanakan? Untuk eventnya untuk program rutin. Iya, diharapkan jadi program rutin. Tapi setiap bulan terlihat karena gini kan, satu tugas kalian harus belajar, nanti ada ekskul juga. Ini nanti dilaksanakan harus di luar jam sekolah, karena kan beda-beda yang tampil. Kita laksanakan misalnya di aula, memungkinkan di aula. Kalau nggak di aula kebetulan dipakai, kita di lapangan sekolah. Jadi kondisional kalau tempatnya. Jadi nanti artinya misalnya nanti perdana
ada panitia yang pertama, kan ada sisa panitia yang lain. Itu nanti dia di pentas seni yang berikutnya, CEO PSEK yang berikutnya, gitu. Jadi misalnya nanti namanya CEO PSEK 1. Nanti kalau memang bisa berlanjut CEO PSEK 2 dan seterusnya gitu. Jadi menurut kalian dalam satu semester berapa kali lah kira-kira cocok dilakukan? Artinya kan membayangkan juga yang ngisi acara juga harus latihan kan di sela-sela kesibukan gitu. Pentas seni ini yang acaranya tuh enggak tuh. Oh maksudnya sampai meriah kali? Tentu tetap harus ada ada spanduknya. Nah siapa yang cari dana? Nanti dari kepanitiaan. Siapa yang termasuk dalam tim dana? Ya misalnya mereka ketika kita 17-an mereka menjual makanan atau minuman. Nah, jadi nanti ya bazar. Jadi nanti itu dimasukkan ke kas panitia tahap itu. Misalnya panitia CEO 1 gitu. CEO PSEK 1 gitu. Menurut kalian satu semester berapa kali lah bisa kita lakukannya? Kalau berdasarkan pengamatan saya, itu kan dalam satu semester itu kita banyak kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan dari OSIS sendiri itu pasti setiap bulannya ada. Jadi tapi kan di jam sekolah. Iya, jadi menurutku supaya nggak terlalu mengganggu gitu, nggak terlalu bertabrakan. Dalam satu semester itu kita bisa bikin 2 kali mungkin. Yang pertama untuk di awal semester, yang terakhir untuk di sebelum ujian, sebelum ujian. Sebelum ujian atau sesudah ujian. Oke, bagus. Berarti kita satu pemahaman nih. Kalau dalam gambaran saya memang 2 kali. Tapi kan tadi seperti di awal harus dari kalian dulu siswa maunya gimana gitu. Kalau saya bilang 2 kali, rupanya kalian merasa ini kayaknya terlalu berat nih gitu kan. Ya kalau 1 kali dan memang didiskusikan ternyata bisanya cuma 1 kali, ya mau nggak mau saya harus 1 kali. Nah cuman ini kalau tadi Pascal bilang di awal itu nggak mungkin karena kita kan baru ketemu. Misalnya kan di awal semester, misalnya kalau misalnya kelas 10 mau ikut, dia kan baru ketemu sama teman-temannya. Itu ini nanti pesertanya 10 dan 11 direncanakan karena kelas 12 itu harus fokus kan. Dan mereka juga kan nanti tugas akhir seni budayanya kan membuat seperti ini tapi di dalam kelas kan gitu. Jadi mereka tidak dilibatkan hanya kelas 10 dan 11. Nah menurut gimana lah kita buat? Kalau di akhir boleh aja, di akhir semester boleh, di pertengahan lah kan bulan. Kenapa kalau di pertengahan? Siapa bahas agak ribet kan, Miss. Kenapa? Soalnya kan nanti kayak nanti jadwal kita kan, terus lagi kita latih-latih lagi depan Miss di pertengahan kita buat. Terus nanti event kita di akhir jadi nggak ada Miss. Oh gini maksudnya, kalau misalnya kita pertengahan ini kan berarti antara September atau Oktober gitu kan. Nah kalau kita melaksanakan hari H pentas seninya ini di September, tentu kita sudah bentuk dari Juli pun bisa. Itu maksud saya. Artinya yang dibilang Mario ini mungkin pelaksanaan hari H-nya. Jadi kalau kata Pascal 2 kali 1 semester, berarti per CEO PSEK ini 3 bulan. Ngerti maksudnya? Atau mungkin tadi Pascal berpikir seperti itu ya. Kalau di awal berarti mulai dari pembentukannya di Juli ya, dari kepanitiaannya ya, latihannya gitu ya. Berarti soalnya kalau misalnya di pertengahan tulis, kamu mikirnya pasti dilakukan 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian gitu. Iya. Oh, berarti ternyata kita satu konsep ini kan? Pascal bilang di awal, berarti mungkin dari Juli Agustus, tapi prosesnya dari situ. Nah, iya. Kalau saya tadi mikirnya 2 kali ini pelaksanaan hari hanya kalau dari pelaksanaan hari ada pas ya? 1 di pertengahan kita lakukan, 1 di akhir dengan durasi pelaksanaan sekitar 2-3 bulan, ya kan? Berarti kalau yang pertama, misalnya si OPSEK 1 itu di Juli, Agustus, September lah. Berarti ini hari-harinya. Berarti prosesnya mulai dari Juli ya. Prosesnya mulai dari Juli. Kalau saya PSEK 2 berarti nanti di Desember. Prosesnya berarti setelah yang September ini selesai langsung gerak. CEO PSEK yang kedua. Gitu. Iya, langsung gerak. Yang ngisi acara jangan yang itu lagi, yang panitia kayak itu lagi. Menurut kalian mungkin nggak ini kita laksanakan? Kalau menurut saya sendiri itu tergantung ke pesertanya juga, karena kan minatnya ya. Iya, minat sama ya. Event itu gimana? Kalau misalnya dia merasa nggak sanggup, mungkin dia kurang tertarik gitu. Oh, oke. Soal kurang tertarik ini kendala ya. Iya. Kendala mungkin murid-murid kurang tertarik gitu ya. Nah, berarti nanti tugas saya mungkin di kelas membuat satu tayangan inilah enaknya melaksanakan pagelaran. Kan ada dari kakak-kakak sebelumnya, walaupun ini kan lingkupnya di kelas, nanti kan saya bisa bilang ini lingkupnya
udah lebih besar karena dia mencakup udah di luar sekolah, di luar kelas gitu. Jadi bolehlah kita atasin. Nah, supaya mereka tertarik, apa lagi kira-kira masukannya? Supaya tertarik. Supaya Atau gini, masukan dari kalian supaya ini kalian tuh memang betul-betul kalian yang sepenuhnya ngerjakan ini. Apa saya cuma nanti itu ya jadi penasehat aja sama pemantau. Karena ini memang programnya memang untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Gitu. Apa kira-kira ya? Misalnya masukan supaya nggak usah pun supaya murid tertarik, mungkin supaya asalnya lebih berbeda atau lebih sukses gitu. Tadi kita harus sebenarnya mohon maaf. Jadi ini nanti pamerannya dalam bentuk apa? pagelaran, Gitu? pentas seni, pentas seni. Pentas seni. Pentas seni itu yang menari boleh, yang mereka mau berdrama boleh, mau dalam musik boleh. Nanti kalau misalnya gini, terus ada yang mau bikin pameran seni rupa nih, banyak karya-karya mereka gitu. Tergantung dari siapa panitianya. Jadi konsep acara sepenuhnya saya serahkan kepada panitia yang terlibat di sesi itu. Berarti itulah salah satu yang kita lakukannya supaya tertarik. Jadi mereka bebas menuangkan ide, bebas itu. Bebas Jadi ini ya, bebas. iya, contohnya yang CEO PSEK 1 temanya itu budaya lokal. Ya, berarti semua di situ budaya lokal, mau drama, mau ini, mau misalnya ada juga Jadi lukisan. bermain musik daerah juga bisa. Ya, gitu. Tiba-tiba nanti yang sana CEO PSEK yang kedua misalnya temanya lain lagi. Jangan-jangan lebih rohani misalnya. Atau apakah di semua CEO PSEK ini harus ada pameran? Enggak juga. Yang penting ada seninya aja. Apakah misalnya hanya musik aja nih satu ini? Karena di data misalnya dari yang isi acara kebanyakan musik. Udah, berarti mereka bikin pentas seni musik, bukan pentas seni. Gitu. Gitu. Berarti tergantung panitianya gitu. Ya, berarti bisa ya. Jadi artinya panitia dibebaskan. Iya, temanya juga mulai dari tema. Berarti biasa ini seperti mading lah ini. Itu kan tema atau ini dibuat panitia gitu. Nah iya tapi kan panitia yang tentukan, bukan dari pembina OSIS. Bukan. Tapi kan kebanyakan kan kalian tuh harus sesuai dengan momen kan? Iya. Berarti kan sebenarnya belum ditentukan di situ, belum nampak sekali suara dari murid. Kalau ini harus dari muridnya sendiri. Iya, artinya memang memberi ruang sama murid untuk memberi suaranya kayak mana gitu. Gitu dia. Artinya suara itu kayak suaranya yang mau dia mau kayak mana gitu. Ya. Kalau soal apa kan kita sudah punya kayak sound system kita kan sudah lengkap. Jadi kalau di panggung di lapangan juga nanti kita nggak perlu sampai yang sewa terata panggung itu nggak usah. Ya di situ aja panggungnya. Cuma nanti dekorasinya mungkin yang ini kan kita ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sejauh ini belum ada Ya karena masih mau pertama ya dan belum terjun langsung kalian. Cuma nanti yang jelas yang pertama kali saya butuh bantuan kalian untuk mendata panitia lalu membagi mereka nanti di dalam ini. Kalau nanti program ini sudah benar-benar bisa kita laksanakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Dapat kira-kira gambaran ini karena nanti kalian akan sosialisasikan ke kelas-kelas tentang program ini nantinya. Cuma nanti di tahun ajaran baru kita lihat di mana bisa memulai program ini. Nanti dalam satu pentas seni itu cuma satu penampilan misalnya tarian daerah hanya itu jatuh enggak lah atau beragam gitu. Beragam, makanya namanya pentas seni. Tapi kan kembali lagi kepada panitia. Kalau dia pengen didatangkan lah misalnya. Tapi kalau dari mengisi acara itu wajib satu kelas minimal satu kelas minimal satu. Nah misalnya kelas 10 minta 1 ada yang mau nyanyi, di 10 minta 3 ada yang mau nari, berarti udah pentas seni. Tapi kalau misalnya di data panitia lah misalnya panitia udah terbentuk, di data lah misalnya kebanyakan tuh musik. Udah berarti sekali ini pentas seni musik, yang nari mungkin di next project dia tampil disuruh ganti sama yang musik itu, tergantung lagi ke panitia. Gitu. Konsepnya pokoknya beda-beda. Kalau ini kita sosialisasikan ke kelas-kelas. Karena itu milihnya misalnya di kelas yang ini ada yang milih musik, ada yang milih tari, ada yang milih ini melukis. Itu harus kita ambil yang suara terbanyak juga. Tergantung panitianya. Jadi kalau misalnya mau untuk PSEK yang sisi ini kita nggak ada pameran, jadi seni rupa berarti nggak boleh. Nanti dia di next aja. Gitu. Kalau misalnya ada 2 dari kelas yang berbeda, nggak ada masalah. Nari dan musik boleh. Selama nanti di kelas lain
mencukupi juga. Misalnya Jumat hari itu ada jadi 10 penampilan, jumlah musiknya nanti yang penampilan musik ada sekitar 7, misalnya seimbang ya, gas, pentas seni berarti. Kalau kebanyakan hari berarti pada saat itu mungkin mereka pentas seni hari gitu. Tergantung panitia pokoknya. Makanya pandai-pandai kalian memilih panitia yang betul-betul memang kreatif gitu. Itu kira-kira. Tapi ini kan masih gambaran, karena masih gambaran program yang mau saya buat. Kalau utama, saya rasa udah oke lah ya. Jadi kalau disuruh jelasin cahaya manajer, karena pelaksananya adalah Nana Cahaya yang modul acara yang melakukan pentas seni kekeluargaan, karena memang acaranya itu ya ini artinya itu kenapa kekeluargaan. Kalau sebelumnya pesatu tidak mau, nah pasti itu nggak kekeluargaan, nggak saling mendukung gitu. Itu yang maksudnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Untuk menghadapi kendala itu gimana kira-kira kita buat? Kalau kendala yang mana ya tadi tidak terminat itu. Nah gini, artinya kan tadi kan sudah saya kasih solusi, saya yang masuk ke mereka gitu. Kalau misalnya nanti ditemukan kendala lagi, kita bicarakan nanti. Karena kalau kita terlalu banyak mikirkan kendala ketika kita di awal membuat program, kita nggak bakal maju. Nanti bakal terputus nih kayak mana. Cuman kendala terbesarnya kan sudah kita tahu. Bagaimana caranya supaya murid berminat? Pasti ya itu tadi saran saya. Atau kamu ada masukan? Mau nanya juga. Tapi saya nggak mau ini ya, iming-iming nilai itu jangan. Nggak boleh. Untuk programnya sendiri, anggaran sama juara itu ada nggak? Atau cuma hanya pentas sendiri? Kalau sejauh ini tidak ada. Misalnya penampilan terbaik bagaimana, tapi kan tergantung. Oke, itu masukan loh. Ya, maunya ada penampilan terbaik gitu. Jadi mereka jadi mereka termotivasi. Boleh, nanti kan saya harus menghubungi dari pihak bendahara pos. Kan ini kan termasuk program sekolah yang bisa dikeluarkan dari dana bos kan yang berhubungan dengan program-program sekolah yang memang untuk murid. Nah itu kan saya bisa ajukan dong gitu ya kan. Kalau disetujui bagus, nanti bahkan kalau misalnya dananya lumayan ya kita buat misalnya ada penghargaan tuh panitia terbaik misalnya dari satu tahun lah, berarti 1 tahun ada 4 panitia kan. Nah itu dari 1 tahun ajaran itu siapa panitia terbaik, nanti misalnya dapat reward waktu pembagian laporan anak kelas gitu, bisa aja seperti itu ya. Jadi karena ini program pertama, bisa aja mungkin di semester ini 1 kali bisa terlaksana karena kita kan masih banyak diskusi. Saya juga harus banyak diskusi dengan guru, dengan guru seni budaya, guru-guru lain, mereka ada masukan juga. Ya jadi mungkin bisa lihat dulu bagaimana. Ya karena kan rekan saya yang lain juga bahkan lagi juga ada programnya. Jadi juga ada program itu kan nggak tahu yang mana mau digolongkan duluan gitu. Tapi minimal inilah program dari saya. Kalau menurut kalian terlaksana nggak ini? Bisa nggak terlaksana? Artinya ini program yang masuk akal nggak sih? Kalau secara jujur nggak dulu. Kalau untuk program itu sendiri, kalau menurutku bagus gitu. Nah, artinya bagus kan? Bisa aja saya bikin program yang bagus, tapi itu nggak tercapai loh, misalnya gitu, nggak terjangkau kita itu. Menurutnya masih terjangkau gitu. Itu dia Miss. Kan tadi Miss bilang gimana supaya siswanya Tertarik. Walaupun nanti misalnya udah disosialisasikan Miss sendiri yang turun, tapi tetap tak mau, itu dia yang jadi kendalanya. Kalau penampilan itu kan pasti itu kalau dari saya misalnya kalau pembagian rapor kan saya selalu disuruh nyiapin dulu hiburan gitu ya. Nah itu biasanya bahkan sampai ada yang aku kapan nanti di bagi rapor gitu. Kalau dari segi apa? Kalau dari saya lihat ya, kita ini masih terbuka loh, masih artinya masih terbuka untuk anak anak kegiatan sendiri. Atau mungkin bisa nanti kita buat di salah kegiatan CFM ini, mungkin nanti di akhir CFM kita buat acara CEO PSEK, di situ juga nanti pembagian hadiahnya. Sekalian penutupan gitu. Iya, di situ penutupan, di situ CEO PSEK, baru di situ nanti pembagian hadiahnya. Jadi nggak kayak gini, jadi memang itu lebih meriah. Iya, digabung lah dia. CEO PSEK ini masuk ke sebenarnya bukan ini yang masuk, saya Funmax-nya yang masuk ke CEO PSEK karena kan mereka tinggal pembagian hadiah, gitu. Bisa jadi nanti kan. Ya, kalau kendala-kendala di awal tuh nggak ada masalah. Program ini kan artinya kan saya juga belajar, jadi kalau misalnya nanti nggak bisa jadi rutin ya nggak apa-apa, mungkin nanti ada next project yang terinspirasi dari sini yang lebih apa. Tapi kalau menurut kalian sendiri masih masuk akal untuk dilakukan? Apalagi kalau digabung sama CFM juga lebih meriah deh. Lebih tertarik lah mereka, artinya yang nonton juga lebih ini ya. Oke lah kalau gitu terima kasih atas masukannya, sudah saya catat nanti mudah-mudahan ketika pelaksanaannya memang sudah oke maju katanya.
Nanti kalian lah orang pertama yang harus terlibat nanti membantu saya program ini ya. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada yang buat tanyakan nanti tentang ini? Sudah ya? Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Doakan mudah-mudahan program ini betul-betul bisa kita laksanakan ya, biar lebih bervariasi juga kegiatan-kegiatan kita di luar sekolah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi dan salam menghadiri. Oke, selamat pagi 10.55. Oke, dalam kesempatan pada pagi hari ini saya ingin mensosialisasikan sebuah program. Program ini belum berjalan, tapi rencananya akan dijalankan. Nah, kenapa saya yang buat program? Karena seperti yang kalian ketahui, pada saat ini saya merupakan seorang peserta pendidikan calon guru penggerak. Jadi dalam pendidikan ini kami diminta untuk membuat satu program baru di sekolah di tempat kami mengajar, di mana program ini diharapkan bisa menjadi tempat murid. Artinya ketika program ini dibuat, ada suara dari murid. Artinya mereka berkesempatan memberikan pendapat kegiatan seperti apa dari program ini yang kalian inginkan sebagai murid. Lalu kalian juga nanti bebas menentukan. Ada pilihan-pilihan dalam program ini, jadi tidak ada paksaan. Ada pilihan-pilihan yang boleh kalian tentukan sendiri. Lalu juga artinya program ini harus bisa membuat kalian merasa ini juga program kalian gitu. Ini bukan program yang sekali, tapi program kita semua. Itu yang diharapkan bisa dibuat. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan itu semua. Tapi di atas semuanya itu, program ini bertujuan untuk menumbuhkan kepemimpinan kalian sebagai murid. Karena toh nanti akan jadi pemimpin dimanapun, ya, atau dalam bidang apapun nanti pasti jadi pemimpin di depannya, ya. Nah, jadi sebelum jadi tujuannya hari ini selain sosialisasi adalah saya nanti akan berikan link Google Form kepada kalian, semacam survei. Di dalamnya itu kalian jawablah, dimohon jawab pertanyaan yang ada di dalam. Ada bentuk option, ada bentuk deskripsi. Jadi kalian silakan kerjakan nanti. Sebelum kalian kerjakan, saya ceritakan dulu sedikit programnya apa. Nah, kebetulan di kelas ini ada OSIS dari bidang itu ya, seksi seni dan budaya ya, violin ya. Kemarin sudah pernah melakukan diskusi juga dengan saya. Nah, di tahap awal memang saya melakukan diskusi dulu dengan OSIS dari bidang seksi apresiasi seni dan budaya, karena program ini berhubungan dengan pentas seni. Jadi nama programnya adalah kalau saya tulis CEO, kan bacanya apa? CEO. CEO. Apakah kalau kalian melihat tulisan CEO, kalian berpikiran ini kayak CEO perusahaan-perusahaan gitu? Benar ya? Berarti kalau saya nanti tulis programnya CEO, kalian bacanya CEO enggak ya? CEO ya? Berarti benar. Berarti saya nggak salah nama pilih program. Jadi kalau dibaca tulisannya CEO PSEK. Bikin nama program tuh harus unik dong, biar kalian bisa gampang ingatnya. Ya? Kenapa Mikael? Kok konten masih Andre? PSEK kok bilang? Ya, mohon maaf untuk yang PSEK, tapi ini bukan bermaksud menyinggung Anda. Nama programnya adalah kalau ditulis CEO, tapi kalau dibaca CEO PSEK. Ya, singkatan dari, silakan coba violin.
CEO. Kau lupa, kamu yang saya libatkan pertama loh. Apa? CEO Pesek C-nya apa? Eh, Cahaya. Cahaya, Event organizer. Peseknya apa? Pentas seni kekeluargaan. Ya, oke, good ya. CEO Pesek, C-nya itu cahaya, E-nya itu event, O-nya organizer, Pesek itu PE pentas, SE seni, K kekeluargaan. Jadi bukan pentas seni kebudayaan, bukan. Pentas seni kekeluargaan. Ya, CEO. Event organizer, tahu nggak event organizer? Pernah lihat atau dengar wedding organizer nggak? Jadi kalau ada orang yang wedding, dia tuh tinggal santai aja. Dia serahkan kepada IO-nya wedding event organizer. Artinya mulai dari pemilihan tempat, bagaimana dekorasinya, bagaimana susunan acaranya, itu diserahkan sama si organizer ini. Jadi kayak pelaksana acara, ngerti? Ngerti ya? Jadi kalau event organizer berarti penyelenggara acara. Berarti berhubungan dengan panitia-panitia, siapa yang terlibat di dalam, yang menjalankan acara ini siapa. Berarti nanti dalam program ini, anak-anak SMA Cahaya berkesempatan menjadi panitia dalam sebuah event. Eventnya apa? Pentas seni. Ngerti? Jadi nanti orang-orang dari OSIS seksi apresiasi apresiasi seni dan budaya akan mendatang ke kelas-kelas. Siapa yang mau jadi panitia, nggak dipaksa. Jadi yang siapa yang mendaftar nanti jadi panitia, mereka nanti akan dibagi-bagi. Jadi ini akan diharapkan jadi program rutin. Ya, diharapkan jadi program rutin. Jadi misalnya sesi pertama panitianya ini, sesi kedua nanti panitianya ini, berbeda-beda. Dari tiap panitia beda-beda temanya, tergantung panitia yang bertugas gitu. Ya, siapa yang isi acara di pentas seninya? Satu kelas wajib menyumbangkan satu kegiatan, tapi tadi katanya nggak ada diwajibkan. Ini wajib mengisi acara dong, karena kan kekeluargaan, kita kan satu keluarga. Kalau anggota keluarga kita bikin event, panitianya bikin event, masa kita nggak dukung? Ya, itu tetaplah kita mendukung masing-masing dari satu kelas itu minimal 1, 2 boleh, 3 boleh, terserah. Tapi yang dibebaskan apa? Yang dibebaskan adalah kelas itu tidak dipaksa harus nari gitu, ngerti? Yang penting dalam bentuk seni, gitu dia. Ya, sampai sini paham nggak kira-kira gambaran? Paham ya? Kalau memang lancar, mudah-mudahan program ini benar-benar bisa kita laksanakan di sekolah kita. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru bisa dilakukan. Minimal di semester depan tuh bisa terlaksana sekali atau 2 kali. Kalau sekali ya puji Tuhan. Mudah-mudahan nanti jadi program rutin. Jadi tiap kalian tuh bisa punya pengalaman. Siapa yang pengen punya pengalaman jadi IPO, bisa berperan di situ. Ada yang jadi tim dana, ada yang jadi tim dekorasi, semuanya berbagi. Ada yang jadi ketua panitianya, gitu dia. Ya, jadi kalau soal mungkin ada yang bertanya butuh biaya nggak sih? Kalau biaya saya rasa kecil aja, karena kita punya sound system yang lengkap. Nanti ada kalau dilaksanakan di lapangan sekolah kan nggak perlu sewa, dilaksanakan di aula juga kita nggak perlu sewa. Ya, paling nanti hanya ada dekorasi sedikit-sedikit saja. Makanya nanti di kepanitiaan ada dibentuk tim dana. Yang bertugas tim dana lah yang mencari dana, tapi itu sedikit aja. Hanya hitungan ratus ribu aja untuk dekorasi mungkin. Yang tergantung konsep acaranya. Tapi mereka nanti kalau program ini diresmikan oleh kepala sekolah, tentu mereka akan diberi hak untuk mencari dana. Contohnya mereka ketika acara 17-an, mereka juga ikut jual minuman, jual makanan ketika kita lomba sore hari, gitu dia. Karena program ini kan dia akan jadi program resmi, artinya diresmikan oleh kepala sekolah, jadi mereka akan ada punya hak tertentu. Sampai sini paham? Paham? Berarti boleh minta waktunya sedikit untuk mengisi ininya ya, mengisi formnya. Silakan buka di handphonenya. Saya kirimkan ke grup, ada linknya. Oke, boleh diakses. Apakah bisa masuk? Oke, silakan diisi. Ini dia, ya, program CEO Pesek. Oke, terima kasih atas responnya. Sudah masuk responnya, cuman saya tidak tayangkan di layar supaya siapa tahu ada hal yang mungkin agak pribadi atau dia mau
hasil ininya. Oke, kita lihat ada yang menyarankan dilakukan dari semua responden di kelas ini. Kita lihat ke bawah, belum ada yang menyatakan tidak setuju dengan program ini. Jadi nanti kalau seandainya program ini benar bisa saya laksanakan, saya mohon dukungannya ya. Iya. Oke, lapangan sekolah lebih banyak di lapangan sekolah ketimbang aula karena ini lebih luas ya. Tapi resikonya lebih banyak yang bisa melihat. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti mungkin kalau ada tergantung panitia. Kalau misalnya di aula mungkin bisa dilakukan ada semacam tiket. Tapi karena ini kekeluargaan mungkin tiketnya hanya 5.000, 10.000 gitu yang terjangkau oleh anak sekolah. Ya. Tapi kalau pakai tiket tentu kostum harus benar-benar iya. Bukan baru tapi iya misalnya sewa. Kalau misalnya tari toto misalnya nggak bisa hanya kaos hitam celana hitam kalau pakai ulos ya mungkin memang harus benar-benar sewa kalau pakai tiket gitu. Oke, 1 kali dalam semester setiap 3 bulan, 1 kali 3 bulan, 3 bulan sekali, kebanyakan 3 bulan sekali. Berarti sesuai dengan kita bicarakan kemarin ya violin ya. Kemarin bicara dengan khusus juga rencananya paling efektif dilakukan per 3 bulan. Kenapa? Karena satu semester berapa? 6 bulan ya. Berarti 3 bulan inilah pertama. Tapi tentu panitia harus diresmikan di bulan pertama. Bisa paham konsepnya ya nak? Di 3 bulan pertama itu hari hanya. Prosesnya tentu harus dari bulan pertama ini mereka harus bekerja. Karena yang disecara juga harus latihan. Berarti dalam satu semester itu kita ada 2 kali buat pentas seni dengan panitia yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda gitu lah seterusnya. Jadi kalau ini jadi kegiatan rutin, selama kamu kelas 11 nanti ada 4 kali pentas seni contohnya. Karena masih permulaan mungkin 3 kali. Ya mudah-mudahan bisa berjalan. Ada yang di keduanya, tapi masih lebih banyak yang jadi pengisi acara. Tapi minimal dari kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 orang. Berarti hampir setengahnya tersedia jadi panitia. Berarti mudah-mudahan gambaran seperti ini di kelas lain juga. Kalau udah kayak gini gambarannya udah aman. Karena panitia kan butuh banyak orang. Kalau di satu kelas hanya 2 orang yang jadi panitia mungkin program ini nggak jalan. Ya, siapa yang jadi CEO-nya siapa? Ya kan, sorry bukan CEO-nya. Jadi